sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Mari dengan segenap hati kita katakan bersama, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah terima sempat membuatku terpesona. Oke, maaf iklan lewat. Oke, kita pujikan lagi ya. terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan, Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? sungguh Kau Tuhan yang luar biasa, membuat keajaiban, sanggup menolong anak-anak-Mu malam ini. Haleluya. Kepadamu kami percaya dengan segenap hati-Mu, mujizat pasti terjadi. Bagi semua yang percaya, sama-sama katakan di hadapan Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan? jadi biji matamu. Dan dengan apakah ku balas Tuhan, Selain puji dan sembah, siapakah aku ini, Tuhan? jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau.
Amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Mari kita bersuka cita, kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Yes. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Semuanya bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah, hey, bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. oh terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan penyembahmu kami. Mari umat Tuhan yang percaya semua naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersoraklah Bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. bersoraklah, hey, hey, Bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala Sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Amin. Dia yang lepaskan Segala bebanku. bersoraklah, hai bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. bersoraklah, hey, hey, Bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Dalam Alkitab ada dua hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sehingga orang itu menjadi sembuh. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, orang itu sembuh. Dan hal yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu menjadi sembuh. Saya ingin katakan kepada saudara, percaya saja. Amin. Now, Yesus mau dan mampu menyembuhkan saudara. Melalui lagu ini, saya ingin katakan kepada saudara, mari kita berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan. Tuhan mampu dan mau menyembuhkan saya. Amin. Allah yang bela, siapalah
Tuhan yang lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua. Lakukan semua. Yesus yang Beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan berikan kita kemenangan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, oke, selamat bergabung Ibu Nini Erawati, Ibu Debbie, Cifung, Ibu Pang Pang Lai. Haleluya. Pak Darmawan, Ibu Lydia. Oke, itu berkati ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Pang Pang Lai. Ya, selamat bergabung juga Ibu Febri Asari sudah bersama kita. Silakan Bu Pang Pang Lai berdoa dulu ya buat firman Tuhan.
Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Oke. Cinta. Terima kasih sekalian teman-teman di CLCC yang hadir pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih atas kehadiratmu, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan, penuntun yang terbesar yang Tuhan berikan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang untuk memuji menyembah Engkau. Kami datang untuk mendengarkan sabdamu, menjadi pelaku-pelaku yang benar, penuh penuh rahmat, penuh kasih karunia, penuh kasih, penuh kebenaran-kebenaran yang akan kesalahan apapun akan dibenarkan dengan pengorbananmu yang begitu mulia, begitu gagah perkasa. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih atas hadiratmu yang pakaian lama akan diganti dengan pakaian yang baru. Terpujilah namamu Yesus, Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi, yang terhormat, yang tersanjung. Kami mengucap syukur dan atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, atas pengurapan yang Kau berikan dalam kehidupannya Pak John. Engkau pakailah Pak John semakin melekat padamu, percaya padamu, memberi Amin. kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, marifat, surgawi tercurah dalam kehidupannya. Dan kita semua akan mendapat impartasi kesembuhan ilahi daripada Allah dalam Bapa, nama Allah Putra, Yesus. dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas hadiratmu. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord, haleluya. Terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah ya di malam Sama ini. Pak John. Haleluya, Tuhan berkati Bu Fang Fang Lai. Oke, Ya, sama. saya ingin dulu mengunjungi Ibu Nini Rawati. Shalom Bu Nini. Oke, baik. Saya mengunjungi lagi Ibu Lydia Eka. Shalom Bu Lydia Eka. Ya, shalom Pak John. Oke, shalom Pak ya. John. Oke, praise the Lord. Gimana? Signal aman di sana? Aman Pak John. Oke, baik ya. Nanti malam ini Ibu Lydia Eka akan memperdengarkan ya ayat firman Tuhan buat kita semuanya. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sudah siap ya untuk dengar firman? Tadi Ibu Fang Fang Lai doanya ada kata-kata yang menyebutkan tentang pengorbanan ya, pengorbanan Yesus. Nah, malam ini juga kita akan lihat tentang pengorbanan ya. Oke, dan malam ini ada yang tahu Bapak Ibu kita sudah tiba di serial yang keberapa? 679. Benar sekali, kita sudah tiba ya di serial yang ke-679. Semua ini oleh anugerah Tuhan ya. Tuhan bawa kita melangkah step by step ya, selangkah demi selangkah tapi mantap ya. Tapi pasti juga Bapak Ibu. Amin ya. Oke, ini dia serial Alkitab kita ya di dalam seri kita sudah tiba di 679. Oke, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kesetiaan dan pengorbanan dalam pelayanan ya. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita. Ada satu ayat ya, saya belum sempat cantumkan di sini, tapi kita akan lihat ini ya dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Ini penting ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Haleluya, ini ayatnya mengingatkan kita tentang betapa pentingnya kesetiaan ya, mengiring Tuhan. Ya, silakan Ibu. Wahyu 2 ayat 10, Wahyu 2 ayat 10 ya. 2 ayat 10. Ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amin. Ya. Dikatakan dalam ayat 10 bagian B disebutkan di sini, hendaklah engkau setia. Sampai apa Bapak Ibu? Setia sampai mati, bukan setengah mati. Kalau setengah mati itu nanggung ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Sekali engkau ikut Yesus, tetap ikut Yesus sampai mati, sampai akhir hidupmu. Maka lihat apa yang Tuhan janjikan.
dan aku akan mengaruniakan. Kata mengaruniakan artinya Tuhan memberi, ya. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin ya Bapak Ibu. Ada mahkota kehidupan. Crown of life. Jadi mahkota kehidupan diberikan kepada orang-orang yang setia sampai mati. Dan bagi orang-orang yang dia juga, saudaraku, berlomba-lomba dalam perlombaan iman, dia tidak ingin ketinggalan, dia tidak ingin kehilangan sesuatu yang berarti, maka dia pun akan mendapatkan mahkota abadi, ya. Nah, ini nanti kita akan bahas tahun depan 2025, kita bicara banyak tentang mahkota kekal, ya, atau mahkota abadi. Amin ya, everlasting crown. Dan tahun ini 2024 ini kita bicara sepanjang tahun ini tentang kemuliaan kekal, ya. Jadi kemuliaan di dalam apa Bapak Ibu, kita belajar banyak hal yang kita lihat, yang kita mulai pahami, yang kita mulai mengerti, yang kita mulai tahu, ya. Nah, malam ini tema kita adalah kemuliaan Allah dalam kesetiaan, ya, dan pengorbanan. Amin ya, dalam pelayanan. Nah, mari kita tanya sama-sama dulu. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kesetiaan dan pengorbanan dalam pelayanan? Ada. Oh, mantap, ada ya. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak setia dan tidak berkorban dalam pelayanan? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kita melayani itu memang ada yang namanya pengorbanan. Apa yang kita korbankan, saudaraku? Kita korbankan waktu, iya. Kita korbankan tenaga, iya. Ya. Kita korbankan apa lagi, saudaraku? Materi, iya. Kita korban perasaan, iya. Kita korbankan segala sesuatu. Dan dengar baik-baik, Bapak Ibu, korban itu sakit. Siapa bilang korban itu tidak sakit, ya? Sesuatu yang kau korbankan dan kau merasa itu sakit, nah itu barulah disebut dengan korban, ya. Segala sesuatu yang engkau korbankan dan kau rasa itu sakit, Bapak Ibu, itu baru yang namanya korban. Tapi kalau sesuatu yang kau korbankan dan kau tidak merasa sakit, itu belumlah disebut korban, ya. Nah, kenapa korban itu sakit? Karena saudara perhatikan, ya, kalau lembu atau domba, ya, hewan yang dikorbankan itu ketika disembeli lehernya itu kan dia teriak kesakitan. Kenapa? Karena ada darah yang mengucur, darah yang keluar. Sehingga domba atau hewan yang disembeli itu dia sakit, Bapak Ibu. Nah, kita pun begitu, saudara-saudaraku. Di dalam kita mengiring Tuhan, kesetiaan kita, pengorbanan kita, saudaraku. Itu sakit, ya. Tapi saya percaya tidak ada pengorbanan kesetiaan saudara yang sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Saya sangat meyakini Bapak Ibu, orang-orang yang menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan, yang berkorban bagi Tuhan, semuanya itu tidak sia-sia, ya. Saudara-saudara, Anda bisa membayangkan kalau Abraham selaku dia tidak berani berkorban, ya, karena Tuhan minta Abraham persembahkan anakmu yang tunggal itu. Anak Abraham namanya siapa yang dipersembahkan? Ishak, Bapak Ibu. Dan Abraham taat, saudaraku. Abraham gak protes, dia gak bilang, Tuhan, aku tunggu Ishak ini 25 tahun. Setelah itu baru aku dapat. Masa engkau tega-teganya minta Ishak daripadaku? Abraham taat saja, Abraham manut aja. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Abraham mulai mempersembahkan Ishak, saat dia hendak menghunuskan pisaunya itu untuk menikam Ishak, tiba-tiba Tuhan dari sorga berseru dengan suara yang keras. Abraham, aku sudah lihat kesetiaanmu, ketaatanmu. Dan Tuhan bersumpah demi dirinya, saudaraku. Dia memberkati Abraham dan keturunannya. Saudara bisa membayangkan kalau Abraham dia tidak persembahkan Ishak yang Tuhan minta, itu ceritanya sudah lain. Anda lihat keturunan Abraham, orang Israel, kenapa hari ini mereka menjadi orang yang paling unggul, mereka orang yang diberkati, mereka orang yang benar-benar saudaraku hebat. Kenapa? Karena Abraham itu taat. Ya, dia mempersembahkan Ishak, saudaraku. Ini satu pengorbanan. Dalam hal dia mengiring Tuhan juga dia setia kepada Tuhan. Ya, dia tidak pernah meninggalkan.
saudaraku, akan Tuhan. Dia terus ikut Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan memberkati Abraham. Saya berdoa semua kita umat Tuhan di gereja CLCC, semua yang hadir malam ini, engkau yang menunjukkan kesetiaan dan pengorbananmu di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup memberkati engkau dan saya. Yang percaya katakan amin dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, Ibu Debbie mantap ya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan lihat bagian penting ini ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kesetiaan. Bilang kesetiaan ya. Kesetiaan dan pengorbanan ya. Dalam pelayanan sampai mati. Apa yang terjadi? Dan dia akan mendapat hidup yang kekal di sorga. Hidup yang kekal di mana Bapak Ibu? Di sorga. Yang sementara itu di mana? Di bumi ini, saudaraku. Orang Jawa bilang kita ini, hidup ini orang bilang mampir ngombe ya. Setelah ngombe ini mau kemana? Ada dua tempat, sorga atau neraka, itu aja. Bagi yang setia kepada Tuhan dan dia berkorban di dalam dia mengiring Tuhan, maka dia sudah pasti mendapat tempat di sorga. Tapi yang tidak setia, Bapak Ibu ya, yang tidak berkorban, maka dia tidak ada tempat di sorga, Bapak Ibu. Artinya dia ada di mana? Dia ada di neraka. Nah, di neraka, Tuhan ciptakan neraka bukan untuk manusia. Tuhan ciptakan untuk setan, suatu. Habis setan pintar, dia menipu banyak orang, menipu manusia. Sehingga manusia berdosa dan mereka tersesat, sehingga akhirnya mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan pada akhirnya mereka ada di sebuah tempat yang bernama neraka. Bapak Ibu, karena itu saudara terkasih Tuhan, pentingnya kesetiaan itu. Yesus telah menunjukkan kesetiaannya kepada Bapa pada waktu dia mati di atas kayu salib. Dan itulah sebabnya dia ditinggikan, dia sangat dimuliakan dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala lutut yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan itu pasti terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan ya. Kemarin hari Sabtu, Bapak Ibu, puji Tuhan, kita mendoakan ini asisten rumah tangga pegawainya Bu Eka ya. Dan mereka terima Yesus dalam hidupnya. Bapak Ibu dan saya tahu selaku meskipun mereka beragama bukan Kristen, tapi pada akhirnya mereka mengaku Yesus adalah Tuhan, mereka diselamatkan. Katakan amin ya. Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab dengan hati orang percaya dibenarkan Allah, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Haleluya, itu penting ya Bapak Ibu. Dan ini dapat kita pelajari saudara-saudara sekalian di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 24 ini, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam kesetiaan dan pengorbanan dalam pelayanan ya. Karena masih banyak sekali di luar sana, di luar kita Bapak Ibu, masih banyak betul mereka umat Tuhan, betul dia Kristen, betul dia di gereja, bahkan betul dia juga pelayan Tuhan. Tapi masih banyak dari antara mereka yang tidak mengerti atau belum mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam kesetiaan dan pengorbanan dalam pelayanan. Saudara, saya percaya kesetiaanmu dan pengorbananmu dalam pelayanan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, saya melakukan ini selaku di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, membuktikan kesetiaan dan pengorbanan. Saya tahu tidak akan pernah sia-sia. Ya, Tuhan perhitungkan semua jerih payah. Kita bekerja di perusahaan dunia saja, itu pasti diperhitungkan oleh bos atau majikan itu. Apalagi kita bekerja di perusahaannya Allah, saudaraku, yang punya langit dan bumi, saudaraku. Saudara, dia pasti menghargai setiap kesetiaan dan pengorbanan itu. Amin ya. Tadi saya sudah kasih contoh, salah satunya adalah Abraham itu. Karena dia begitu setia kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan, Bapak Ibu. Dan Tuhan memberkati anak cucu keturunannya. Oh Bapak Ibu sekalian, kalau malam hari ini sekiranya engkau tahu rahasia ini, engkau mengerti hal yang tidak pernah orang pahami.
Ketika engkau menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, engkau lakukan segala sesuatu dengan hati yang mengasihi Tuhan, engkau berkorban bagi Tuhan, maka lihat ini apa yang terjadi. Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Maka dapat dipastikan anak, mantu, cucu, keturunanmu semua diberkati Tuhan. Ya, ada satu hamba Tuhan, Bapak Ibu, yang dia juga, saudara, orang tuanya begitu menunjukkan kesetiaannya dan pengorbanannya. Dan ternyata Bapak Ibu, anak cucu keturunannya mereka semua diberkati Tuhan, ya. Dan saya percaya Tuhan pun masih melakukan hal yang sama sampai hari ini kepada setiap kita, saudaraku, yang mengerti rahasia ini dan kita lakukan. Oke, mari kita lihat, tanya sama-sama ya, siapakah dia orang percaya yang mengerti? Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti tentang kemuliaan Allah dalam kesetiaan dan pengorbanan dalam pelayanan. Siapa dia Bapak Ibu? Kita akan lihat ada 3 tanda orang-orang percaya yang memiliki kesetiaan dan pengorbanan dalam pelayanan, ya. Siapa dia? Dia adalah orang percaya yang memiliki 3S. Memiliki apa? 3S. Apa itu 3S? S yang pertama bernama setia dalam tugas. Amin. Nah, tugas itu adalah sesuatu yang mulia. Ketika engkau ditugaskan Tuhan melakukan apapun yang Tuhan berikan kepadamu, engkau lakukan dengan setia. Maka Bapak Ibu, itu artinya, saudaraku, engkau mengerti tentang kemuliaan Allah, ya, di dalam kesetiaan dan pengorbanan. Oke, kita lihat ayat ini ya. Filipi 2 ayat 22. Filipi 2 ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Amin. Amin. Seorang anak menolong bapaknya. Anak rohani menolong bapak rohani. Ini siapa Bapak Ibu? Ini adalah Timotius. Timotius seorang pribadi yang terbukti. Alkitab bilang apa? Dia teruji kesetiaannya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, orang-orang teruji kesetiaannya itu benar-benar mereka layak dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Yesus katakan, kalau kamu setia dengan hal yang kecil, aku percayakan kamu hal yang besar. Tidak mungkin Tuhan percayakan kita hal yang besar kalau yang kecil aja kita nggak setia, kita nggak becus. Nah, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sedang siapkan pekerjaan besar di depan kita. Dan kita harus siap untuk hal itu. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya siap untuk melakukan hal itu Bapak Ibu. Jadi nanti suatu hari ketika orang minta khotbah dalam satu acara besar, ya, atau seminar atau KKR, misal khotbah dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kita udah siap Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena itu yang kita lakukan terus-menerus. Dan ini merupakan suatu investasi bagi kekekalan, saudaraku. Ya, jadi kesetiaan itu mahal, Bapak Ibu. Tuhan menghargai orang-orang yang setia, Bapak Ibu. Dan sudah bisa dipastikan orang yang setia akan menikmati hasilnya, akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Termasuk mendapatkan hidup yang kekal di sorga. Bukan sekedar masuk sorga, tapi dapat mahkota kehidupan di atas kepalanya. Nah, suatu hari ketika kita di sorga, kita ini saling berpandang-pandangan, kita saling melihat kiri kanan di antara kita. Kira-kira siapa nih yang akan dapat mahkotanya paling banyak, yang akan dapat upahnya paling besar? Ya, kita lihat siapa di antara kita. Nah, kita tanya kepada diri kita masing-masing. Saudara, apapun yang kau lakukan di bumi ini merupakan sebuah investasi bagi kekekalan di sorga. Amin ya. Jadi ibarat engkau sedang membangun rumah saudara di sorga. Jadi rumah itu kan kita membangunnya ada bahan-bahan dasarnya. Ya, seperti kita bangun rumah di bumi, itu bahan dasarnya apa? Pasir, semen, batu, besi, ya, dan sebagainya. Sama kita membangun rumah kita di sorga juga begitu. Bahan-bahan apanya yang kita bangun? Saudara, bahan dasarnya apa? Doa, pujian, penyembahan, apalagi firman Tuhan, kita melayani, saudara, kita bawa jiwa. Nah, itu bahan-bahan yang kita pakai untuk membangun rumah kita. Termasuk juga Bapak Ibu dalam pengorbanan, kita mempersembahkan persembahan. Nah, itu saudaraku, itu bahan-bahan baku yang kita siapkan, bahan dasar membangun rumah kita. Rumah kita mau tipe apa, saudaraku? Kita tinggal pilih. Ada tipe yang RSS, yang kecil, yang sedang, yang besar. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, apa yang kau lakukan di bumi ini menentukan apa yang kau dapatkan di sorga. Amin ya. Untuk masuk sorga itu pasti. Karena apa? Saudara percaya Yesus. Saudara dapat jaminan masuk sorga. Tapi untuk menentukan upahmu besar di sorga, mahkotamu banyak atau sedikit tergantung apa yang kau perbuat di bumi ini. Katakan amin.
Makanya Bapak Ibu ikut Tuhan ya, jangan eman-eman. Engkau eman-eman untuk Tuhan, selaku rugi. Kita ikut Tuhan all out, segenap hati, apapun yang kita lakukan dengan setia. Orang tidak setia kepada Tuhan, biarin, kita tetap setia kepada Tuhan. Orang tidak setia beribadah, tidak setia melayani, tidak setia memuji Tuhan, tidak setia mendengarkan firman Tuhan, biarin, kita tetap setia. Karena orang-orang setia akan mendapatkan apa yang dia akan nikmati. Katakan amin ya, ini penting. Nah mari kita lihat S yang kedua, saudaraku. S yang kedua itu adalah sederhana dan rendah hati. Amin ya. Kemuliaan Allah dalam kesetiaan dan pengorbanan. Nah ini dia punya S yang kedua yaitu sederhana dan rendah hati. Kita lihat ya. Filipi pasal 2 ayat 23. Filipi pasal 2 ayat 23. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Amin. Amin. Ini seorang yang bernama Paulus, dia adalah orang yang sederhana ya, saudaraku. Ini dia. Dan Timotius anak rohaninya juga dia seorang yang sederhana ya. Saudara, Paulus berkata, dialah yang kuharap. Ini Paulus sedang mengharapkan kedatangan anak rohaninya, yaitu Timotius. Untuk apa? Untuk kukirim dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Jadi ini ceritanya, Paulus ini karena melayani Tuhan, saudara-saudaraku, dia beritakan Injil, kebenaran itu akhirnya ditangkap dan dipenjara ya. Paulus ada dalam penjara dan dia sangat mengharapkan anak rohaninya Timotius datang. Saudaraku, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian ya, orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesetiaan dan pengorbanan itu dia memiliki kesederhanaan dan rendah hati ya. Orang yang sederhana rendah hati pun Yesus pun sangat cinta kepada mereka ya. Dan Yesus pun datang ke dalam dunia ini. Saudaraku, dia tidak lahir di istana, dia lahir di kandang yang hina, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi itu membuktikan kesederhanaan Yesus. Dia rendah hati sekali. Dan itulah sebabnya Yesus menjadi teladan yang paling hebat bagi semua orang ya, termasuk para pemimpin dunia ini. Dan ini saudaraku yang paling Tuhan sukai dalam kehidupan Daud. Daud seorang yang rendah hati, Bapak Ibu. Meskipun dipakai luar biasa ya, dia punya kemenangan yang besar atas musuh-musuh, tapi dia selalu rendah hati. Buktinya apa, saudaraku? Daud ketika melakukan kesalahan, ketika dia ditegur oleh Tuhan melalui pemimpin rohaninya, dia sadar dan dia minta ampun kepada Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh, dan Tuhan begitu sayang kepada Daud. Itulah sebabnya Yesus Tuhan kita dia lahir dari keturunan Daud. Maka Yesus ketika itu disebut sebagai anak Daud ya. Kenapa nggak disebut anak Saul? Karena Saul itu sombong, keras kepala, ngeyel Bapak Ibu, suka membangkang. Itulah sebabnya Saul ditolak sebagai raja dan kerajaannya diambil dan diberikan kepada Daud, seorang yang rendah hati. Ya, sahabat percaya bahwa Tuhan cinta orang rendah hati, lambaikan tangan. Amin. Ingat Bapak Ibu, air itu mengalir secara alami dari tempat yang tinggi di atas turun ke tempat yang rendah, saudaraku. Air tidak pernah mengalir secara alami dari tempat yang rendah di bawah naik ke atas, kecuali kita pakai sanyo. Ya, artinya apa? Tuhan di tempat yang maha tinggi, ketika Tuhan melihat engkau dan saya rendah hati, maka disitulah Tuhan mulai mengalirkan kasih-Nya, kuasanya, mujizatnya, berkatnya, pertolongannya, kesembuhannya bagi saudara saya rendah hati. Selama engkau memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan menolong engkau? Apa susahnya Tuhan menyelesaikan masalahmu? Gak ada yang susah. Milikilah kerendahan hati ini ya. Dan saya percaya dalam Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran saya akan tunjukkan ya. Nanti Ibu Lydia Eka tolong diperdengarkan. Ini dia ya, Amsal 22 ayat yang keempat. Ini indah sekali Bapak Ibu. Tuhan ingin kita rendah hati ya. Orang rendah hati dia akan menikmati ini dia. Ada 3 hal di sini. Ganjaran kerendahan hati dan takut Ya. akan Tuhan. Silakan Bu Adalah Lydia Eka. kekayaan. Amsal 22 ayat 4. ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Amin. Siapa nggak butuh kekayaan? Siapa nggak butuh kehormatan? Siapa nggak butuh kehidupan? Komplit Bapak Ibu.
Kekayaan, kehormatan, kehidupan itu dikejar oleh manusia, dikejar oleh bangsa-bangsa. Tetapi ingat saudaraku, kekayaan, kehormatan, kehidupan ini Tuhan berikan kepada orang yang bagaimana saudaraku? Orang yang rendah hati, punya kerendahan hati, alias nggak sombong, nggak tinggi hati, ya, nggak congkak, Bapak Ibu. Dan kemudian orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kekayaan engkau dapat, kehormatan engkau dapat, kehidupan engkau dapat. 3 hal ini Bapak Ibu. Siapa nggak senang, siapa nggak bahagia, semua orang pasti bahagia. Tapi kuncinya miliki kerendahan hati, ya, dan takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, siapa mau diberkati Tuhan malam hari ini? Dan kekayaan, kehormatan, kehidupan, lambaikan tangan. Oh, miliki kerendahan hati. Amin. Nah, saudara bisa tahu orang rendah hati itu dari mana, Bapak Ibu? Ya, engkau bisa tahu orang rendah hati itu dari bagaimana cara dia berbicara, ya. Amin, Bapak Ibu, ya. Bagaimana dia menunjukkan kesetiaannya, ya, di dalam hal beribadah dan pelayanan, Bapak Ibu. Orang rendah hati pasti ada di situ. Karena orang sombong pasti tidak ada di situ, ya, Bapak Ibu. Amin, ya. Oke. Amin. Haleluya. Orang rendah hati itu dia bilang begini, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Tanpa Engkau aku lemah, tanpa Engkau aku gagal, tanpa Engkau aku jatuh, tanpa Engkau aku hancur. Bahkan tanpa Engkau aku binasa. Aku perlu Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Ada yang tahu lagu itu? Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat. Angkat tangan saudara, kita bilang, berkatilah. Itu orang yang rendah hati. Dia butuh Tuhan dalam hidup ini. Meskipun dia pintar, dia hebat, sudah diberkati, tapi dia masih bilang, Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku tidak ingin jauh daripadamu. Aku tidak ingin Tuhan lepas darimu. Aku selalu ingin berada di hadapanmu. Itu orang rendah hati. Amin, ya. Dan Tuhan cinta orang seperti ini. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Nah, ini orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesetiaan dan pengorbanan. Dia punya S yang ketiga. Apa itu S yang ketiga? S yang ketiga bernama siap melayani. Katakan amin. Siap apa Bapak Ibu? Siap melayani. Amin, ya. Kita lihat Filipi 2 ayat 24. Filipi 2 ayat 24. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Amin. Akan segera datang. Untuk apa? Melayani. Haleluya. Jadi kalau Tuhan tugaskan kita, saudaraku, siap Tuhan. Siap, ya, siap. Siap apa? Melayani. Melayani siapa, Bapak Ibu? Kita melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan itu, Bapak Ibu, memang tadi kita sudah bahas di poin yang pertama, ada pengorbanan, ya. Tapi semua pengorbanan itu nggak akan sia-sia. Melayani itu satu kehormatan, Bapak Ibu, ya. Siapa kita ini, saudaraku? Kita ini manusia berdosa yang najis, jijik, kotor. Kita ini orang-orang yang harus dibinasakan, dimurkai, yang harus dibuang ke dalam neraka. Tapi Tuhan masih berikan kita kesempatan kita melayani. Ya, ini satu anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, Bapak Ibu. Hidup ini untuk apa, Bapak Ibu? Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Yang mau dipakai Tuhan angkat tangan. Kita bilang, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah apa? Sudah jadi berkat. Amin, ya. Melayani Tuhan, Bapak Ibu. Wow, Ibu Debbie juga mengaminkan, ya. Melayani Tuhan itu nggak harus jadi pendeta seperti saya ini, ya. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya, Bapak Ibu? Melayani Tuhan, Bapak Ibu, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pebisnis, apapun juga profesi saudara sekalian malam ini, engkau bisa melayani Tuhan, ya. Paling tidak engkau bisa ambil bagian dalam pelayanan doa. Engkau bisa ambil bagian dalam pelayanan seperti malam ini, ya. Jadi host, jadi apa? Yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman apapun juga, ya. Nanti Natal pun semua nanti ditugaskan melayani Tuhan, ya. Jadi semua punya bagian masing-masing. Dan ini adalah satu kehormatan Bapak Ibu.
Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita layani ya dengan segenap hati Bapak Ibu. Karena kesempatan yang ada ini Tuhan kasih tidak akan terulang lagi Bapak Ibu ya. Waktu itu berjalan begitu cepat. Nah, Tuhan ingin kita melayani Tuhan ya sampai Maranatha. Oke, dari 3 rahasia ini ada 3 S ya. S yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Setia dalam tugas. Amin ya Bapak Ibu. S yang kedua sederhana dan rendah hati. S yang ketiga apa Bapak Ibu? Yaitu siap melayani ya. Nah, kita lihat kalau gitu apa dong hasilnya? Ini dia. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menolong bapa rohaninya ya. Amin ya. Ini anak rohani menolong bapa rohaninya ya dalam pelayanan Injil. Kita lihat ayat ini ya, Filipi 2 ayat 22. Ya. Filipi 2 ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Amin. Oh, itu satu kebahagiaan, saudaraku. Seorang anak rohani menolong bapak rohani sangat bahagia sekali ya. Karena anak rohani sudah dididik ya, sudah diajarin tentang prinsip-prinsip firman sehingga dia dapat mengenal Tuhan, mengenal jalan kebenaran, dan waktunya dia menolong bapak rohani itu adil ya, itu wajar Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Ini hasil yang pertama, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang bapak rohani itu dia sangat merindukan anak-anak rohaninya berkembang, maju ya, dipakai Tuhan luar biasa. Amin ya. Dan anak rohani diberkati Tuhan dan dia memberkati bapak rohani. Itu namanya adil ya. Sama seperti Bapak Ibu, saya memberkati saudara sekalian dengan firman dan iman saudara bertumbuh. Yang tadinya susah sedih, sekarang nggak susah sedih lagi. Hatinya mulai tenang, bahagia, gembira, hatinya ayem, damai, hatinya dalam keadaan begitu mengasihi Tuhan ya. Dan saudara-saudara diberkati dengan firman Tuhan, saudara rohanimu jadi dewasa, dan ketika Tuhan memberkati ekonomi keuanganmu dan engkau memberkati hamba Tuhan Bapa rohani dengan berkat secara jasmani, itu namanya adil ya. Jadi orang yang menabur pasti menuai. Amin. Oke, mari kita lihat ya. Hal yang kedua sekarang ini, hasilnya apa Bapak Ibu? Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mengerti apa saudara? Dia mengerti jalan perkaranya yang dihadapi dengan Tuhan. Dengan Tuhan semua masalahmu selesai. Tapi bersama dengan segala kekuatan yang kau pakai, saudaraku, tidak akan pernah selesai ya. Masalahmu satu persatu akan selesai ketika kau bersama dengan Tuhan. Kita lihat Filipi 2 ayat 23. Filipi 2 ayat 23, dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Amin. Amin ya. Perkara apapun yang kau alami, jangan pernah kau hadapi sendiri. Hadapi bersama dengan Tuhan. Pasti ada solusinya, pasti selesai ya, gak mumet. Tapi kalau kau hadapi dengan kekuatanmu jadi stres, jadi depresi ya, jadi mumet Bapak Ibu. Mengapa banyak orang jadi stres, depresi? Karena dia tidak melibatkan Tuhan dalam persoalan perkaranya itu. Tapi semua kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita pasti melibatkan Tuhan ya di dalam segala keadaan. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia punya tekad, bilang tekad. Tekadnya apa, saudaraku? Tekadnya akan segera datang ke pertemuan jemaat. Seperti malam ini, kita punya pertemuan jemaat, ibadah pagi, jam 4, ibadah siang, jam 1, kecuali hari Sabtu jam 10 ya, 10 pagi, dan ibadah malam seperti ini. Kita lihat ya, Filipi 2 ayat 24. Filipi 2 ayat 24, tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Amin. Amin ya. Orang tidak datang, aku tetap datang ya. Itu orang-orang yang memiliki kesetiaan dan pengorbanan ya di dalam pelayanan. Saudara-saudara, waktu engkau datang, maka engkau mendapatkan apa yang Tuhan sediakan di sana ya. Saudara terkasih Tuhan, pastikan tanggal 15 saudara semua datang ya dalam acara tersebut. Pasti saudara akan hatimu bahagia ya. Karena tempatnya saja sudah namanya restoran double happiness. Jadi happy-nya itu double, saudaraku ya. Saudara, dan juga kalau saudara ingin juga membahagiakan orang-orang yang kau kasihi, undang mereka ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa hubungi Ibu Bendahara dulu ya, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Natal, supaya
bisa dicek apakah masih ada tempat apa enggak ya. Pastikan acara ini pasti bagus dan memberkati kita sekalian. Nah, saudara-saudara, nanti tanggal 30 Desember atau 31 Desember ya, akhir tahun kita akan mengadakan ibadah tutup tahun sampai menjelang kita memasuki tahun baru ya, Bapak Ibu sekalian ya, datang ya. Sehingga kita benar-benar nanti di sana kita bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian teman-teman semua yang mengalami pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun baru. Ya, siap Bapak Ibu ya? Oke, Tuhan berkati kita semua dan kita akan berdoa dulu di malam hari ini. Oke, saya ingin cek lagi Ibu Nini Herawati, apakah ada di sana Bu Nini? Ya, shalom Pak John. Oke, shalom Bu Nini. Inilah Ketua Panitia Natal kita nih. Silakan Bu Nini berdoa dulu buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam ini. Ya, mari kita sama-sama satukan hati malam hari ini untuk berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah bisa berkumpul kembali Tuhan. Lewat CLCC Zoom ini Tuhan kami beribadah ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga sudah menyembah, memuji. Terlebih lagi Tuhan, semuanya ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan iman kami semua yang sudah mendengar malam hari ini ya Tuhan. Ada beban-beban semua Tuhan, permasalahan Ya, Tuhan. Kami semua Tuhan, kami percaya Tuhan. Waktunya Tuhan pasti ada buka jalan pertolongan ya Amin Tuhan. dalam nama Bagi Yesus. kami semua ya Tuhan. Yang sudah sakit, Tuhan sembuhkan ya Yes. Tuhan. Dalam persoalan masalah Tuhan, kami dibukakan jalan keluar yang terbaik ya Amin Tuhan. dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, semua ini Tuhan hanya kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Ya Yesus. Menunggu pertolongan demi pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga berkati hamba-Mu Pastor John Ya, Sarbunan ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan, mengajarkan kami Tuhan, supaya kami boleh rendah hati ya Ya Tuhan. Yesus. Amin. Saling mengasihi ya Tuhan, saling mengampuni Yes, Lord. semuanya Tuhan. Ini kami melakukan Tuhan, hanya untuk semuanya ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan lagi Tuhan. Dan juga Tuhan diberikan kesehatan Pastor John Sarbunan Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan. Dan apa yang diperlukan semua Tuhan dalam pelayanan, Ya untuk Yesus. keperluan sehari-hari Tuhan, Tuhan sendiri yang mencukupkan ya Ya Tuhan. Yesus. Kami hanya bisa Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami hanya bisa melayani ya Tuhan. Tuhan sendiri yang memperhitungkan ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk keluarganya Pastor John Sarbunan Tuhan, Bu Ya Sinta, Yesus. anak-anak semua Tuhan, juga dalam perlindungan-Mu kesehatan, dan juga apa yang dibuat anak-anak semuanya dibuatnya berhasil ya Ya Tuhan. Yesus. Dan Amin dalam dalam nama studi-studinya Tuhan juga Tuhan diberi semuanya dengan berhasil ya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga semua yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami sudah dikuatkan ya Tuhan, kami semua juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Amin. Lord. Kasih tepuk Amin. tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Amin. Yesus ya. Amin ya. Bu Amin. Dewi mengatakan amin ya. Tuhan memberkati Ibu Nini Herawati yang Amin. sudah Terima kasih menaikkan doa Tuhan. peneguhan firman, dan Tuhan juga berkati Bu Lydia Eka yang sudah memperdengarkan Amin. firman ya. Oke, Amin. praise the Lord. Upah kita besar di surga ya, melayani Tuhan dengan senang hati. Amin. Amin. Ya, kembali kepada host kita, Ibu Yeti Sulistiorini. Ibu Yeti ini bahagia sekali nih. Jadi jeripayanya gak sia-sia ya, Tuhan buat Luar surprise ya. Luar biasa. Silakan Bu Yeti. Oke. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom Bapak Ibu Shalom. semuanya yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, terima kasih untuk Ibu Nini yang sudah menaikkan doa untuk kita semua, dan juga saatnya sekarang doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan dari Medan. Dipersilakan Bapak Darmawan. Ya, Pak Darmawan Lim, SH dari Medan.
Shalom Pastor John, Ya, shalom ya, Pak Darmawan Lim. shalom Bu Yeti, shalom teman-teman semuanya. Ya, shalom. Pastor John, izin sebentar boleh Pastor? Ya. 3 menit aja, kasih kesaksian sebentar aja Pak tentang Darma kebaikan Tuhan. naikkan doa profetik dulu, baru nanti Oh ya, kesaksian. oke. Oke, Ya udah, silakan. siap. Ya. Ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini Amin. saya akan menaikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Amin. Indonesia sedang mengalami lautan Tuhan terdahsyat. Hari ini dan mengalami Yes. kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Malam hari ini juga saya akan menaikkan doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan Yes. dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan serta terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam Yes. pergerakan doa-pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Dipersilakan Pak Darmawan Lim, kesaksiannya. Ya, sudah sebentar aja Pastor John. Ya. Nah. Pastor John, saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik dan terutama kepada CLCC, Pastor John dan teman-teman semuanya. Mana kemarin tanggal 2 Desember kan kami memperingati 1 tahun anniversary perkawinan kami, Pastor John. Ya. Nah, jadi kami sangat bersyukur kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga 1 tahun suka dan duka bisa saya melalui. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Bersama Yesus semuanya berjalan dengan baik dan Tuhan memperlengkapi semua yang terbaik dalam kehidupan. Sampai hari ini kami bisa banyak belajar dan yang satu hal yang sangat luar biasa, bisa tanggal 2 Desember kemarin kan kami juga diberikan satu acara ibaratnya acara seremoni kan Natal bersama dengan salah satu gereja yang terkemuka di Kota Medan, di mana tepat pula pada tanggal 2 Desember. Jadi saya merasa itu adalah hadiah Tuhan untuk 1 tahun anniversary kami yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin terima kasih banyak Pastor John, selama ini kami banyak belajar dari Pastor John dan kami akan terus belajar sehingga semuanya bisa lebih baik ke depan. Mungkin Hana Nova mau tambahkan. Ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kami sangat bersyukur juga di awal-awal pertemuan saya dengan Kodarmawan juga ada di Zoom CLCC ya. Hari itu kalau Zoomnya saya di Tanjung, Koko di sini sampai akhirnya waktu Koko dalam perawatan ya bersama-sama sampai pernikahan juga ya. Dan ini 1 tahun juga bersama. Kami sangat bersyukur banyak hal yang Tuhan kasih pelajaran buat kami yang
masih memulai di dalam pernikahan ini, ya, Pastor John, ya, juga Ibu Sinta dan keluarga besar CLCC juga menjadi saksi, ya, di dalam pernikahan kami, apa yang kami alami, apa yang kami lewati. Seperti kita tahu setiap musim Tuhan beserta senantiasa. Sangkal diri pikul salib itu tetap ada, ya kan, di dalam pernikahan, dan membawa kami suami istri saling mengenal, saling memahami, dan tentu di dalam pernikahan yang kami harapkan adalah pernikahan ini memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan kami boleh melihat apa yang kami alami dan belajar dari apa yang kami alami. Kami boleh melihat Tuhan mengajarkan banyak hal, dan kami juga bersyukur awal-awal pernikahan, ya, seperti Pastor John juga yang lain tahu, di dalam perekonomian yang lagi tidak menentu, itu juga menjadi satu ujian di dalam pernikahan. Tapi puji Tuhan kami terus bergandengan tangan, di situ meminta hikmat dari Tuhan, dan dari masalah-masalah yang dialamilah Tuhan memberikan ide-ide kreatif. Dan puji Tuhan, seperti reseller-reseller dari Vanuela Kuliner Medan itu mulai aktif kembali demikian, dan itu menjadi apa ya, menjadi doa-doa syafaat kami senantiasa. Setiap pagi kami berdoa untuk reseller-reseller, selalu kami berdoa Tuhan berkati mereka, ya, bersyafaat jadinya apa yang mereka alami ketika mereka sakit, kita berdoa, Koko kadang menelepon, dan puji Tuhan mulai Tuhan gerakkan mereka kembali. Juga ide-ide yang Tuhan kasih. Kalau dulu saya di Tanjung Merawang, itu saya menjual kosmetik, itu kan untuk kalangan di daerah. Sekarang saya di Medan, akhirnya memberanikan diri menjual barang yang lebih mahal. Dan ya puji Tuhan, satu hamba Tuhan berkata demikian, eh, kalau Tuhan berkenan untuk jalan seseorang, ya maka apa saja yang dibuatnya berhasil. Puji Tuhan, memberanikan diri menjual kosmetik yang mahal, ternyata goal. Seperti Pastor John kemarin bicara, ya kami harapkan memang usaha ini boleh jadi berkat, memberkati banyak orang, karena dengan kami membuka ide-ide yang baru, berarti kerjasamanya dengan orang-orang baru, semakin banyak orang baru yang berkenalan dengan kami, dan semakin luas jangkauannya, dan tentu perkenalan juga semakin luas, dan berdoanya juga jadi bertambah. Amin. Mendoakan orangnya jadi bertambah. Jadi harapan kami memang Vanuela Kuliner Medan, Hanalim Cosmetics ini bisa jadi berkat. Jadi seberapa yang kami dapat dari Tuhan, kami belajar itu untuk hormat kemuliaan Tuhan, mempersembahkannya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pastor Jan Sambudan, Sinta, dan seluruh keluarga besar. Doakan kami senantiasa untuk 1 tahun ke depan ini, Tuhan tetap menyertai, memberkati pernikahan kami. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya, buat kesaksian yang sangat indah dari Pak Darmawan Lim dan Ibu Hana Nova Lim, ya. Kita doakan untuk kuliner Vanuela Medan dan juga Hana Lim Kosmetik. Kita doakan supaya semua disertai Tuhan, ya. Jadi Terima kasih banyak, Pastor John. Amin. Oke. Memberkati Pak Darmawan, semangat, ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Terima kasih Pak Darmawan yang sudah menaikkan doa profetik dan juga kesaksiannya, sama Ibu Nova. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah pengumuman disampaikan oleh Ibu Eka Lydia dari Sidoarjo. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti. Shalom semua. Shalom. Selamat malam. Halo. Pengumuman Gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, isi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan.
Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331268801 atau rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat mujizat siang jam 1. Mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 1. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 menyesuaikan ibadah CSCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukung. Ya. Mari doakan dan dukunglah Gereja CSCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau, 150.000 dewasa maupun anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu 15 Desember 2024 pukul 5 sampai selesai. Tempat Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur, apresiasi dengan Allah perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja CSCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya terdaftar dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Bagi Bapak Ibu di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja CSCC Senin 23 Desember pukul 10 tempat Gedung Sri Jaya, Maijen Sungkono, acara perayaan ibadat Natal bersama dengan teman-teman tunanetra. Bagi para Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap hubungi Ibu Lydia Eka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, Bu Lydia Eka mungkin bisa menyampaikan tentang acara tanggal 30 untuk Desember, itu malam tutup tahun ya, dan memasuki tahun baru. Ya, shalom teman-teman. Untuk tanggal 31 itu kan tutup tahun ya. Gereja CSCC akan mengadakan tutup tahun ya. Mungkin dari jam 8 ya Pak John ya, seperti dulu ya. Sampai jam 12 lewat. Gereja CSCC mau mengadakan kuis. Kuisnya itu gampang sekali, asal ngikuti apa yang dikhotbahkan oleh Pak John. Nanti kuisnya itu saya ambil 3 orang, siapa cepat siapa dapat. Itu aja Pak John. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord ya. Jadi di acara tersebut selain kita dapat kuis, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Kita bisa mengevaluasi diri kita ya. Kira-kira sepanjang tahun 2024 ini kita banyak melakukan hal yang baik atau yang tidak baik ya. Nanti kalau ternyata yang baik kita bersyukur, yang tidak baik kita minta ampun ya. Dan kita siapkan hati memasuki tahun baru 2025 ya. Dengan sebuah pengharapan bahwa tahun 2025 akan lebih baik ya dari tahun 2024. Amin Bapak Ibu, itu aja. Oke, mungkin dari Ibu Nini mau menyampaikan sesuatu, atau mungkin dari Ibu Lince, Bendahara Natal kita, dipersilakan. Sebelum kita akan naikkan doa deklarasi ya. Ya Pak John. Ya. Ya, ini kita sudah semua ya, sudah siap-siap
sudah mendekati ya Bu Eka, kita Iya, untuk mendekat. tanggal 15 ini kita siapkan hati, pikiran kita, dan kesehatan kita jaga. Dan semoga semua yang belum bisa hadir, masih ada waktu untuk bisa mendaftar lagi untuk hadir. Sampai ditunggu 1 minggu ya sebelumnya Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah daftar itu tadi, kalau siapa-siapa yang Bulinja akan mengumumkan. Jadi yang belum menyelesaikan untuk biaya untuk kita, dari kita untuk kita, ini silakan Bu Linja bisa diumumkan ya Bu Linja. Iya, Bu iya, Linja. iya. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Ini sudah tercatat kita sudah 4 meja ya. Jadi udah 4 meja ini yang sudah 40 lebih lah ini. Jadi tinggal beberapa aja yang belum. Tolong segera ditransfer ya, karena kita juga mau mau buat undangan-undangan untuk meja. Jadi nanti semua ada undangan ya, nanti lewat WA ya, nanti undangannya yang kita kirim satu-satu. Jadi kita nanti tahu saya meja ini, meja 1 nanti ada 10 orang, meja 2 10 orang, ini sudah 40 ya. Udah 40, tinggal ada beberapa sih yang belum, sama grupnya ya 50-an. Kita bisa 50 lebih nih. Ya. Jadi yang belum ini tolong segera diselesaikan, supaya itu tadi saya mesti kirim ke Pak Tirto untuk buat undangannya. Ya. Ya itu aja deh. Mari kita bersama-sama ya merayakan ibadah Natal. Biar kita mau lebih tahun depan kita boleh lebih lagi, lebih setia. Jangan takut saudara-saudara. Untuk kita setia, pasti Tuhan perhitungkan, pasti Tuhan tolong. Apapun yang kita hadapi itu, kalau kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Percaya, karena saya udah kesaksian ya. Saya kalau saksi itu bukan katanya, tapi ini pengalaman pribadi. Kalau kita dekat sama Tuhan, walaupun apapun yang ada di dalam masalah kita ya, namanya rumah tangga, namanya kita masih bernafas, itu selalu mesti ada itu yang namanya masalah. Tapi kita tetap mau percaya, kita berpegang sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Semuanya itu tidak ada yang mustahil. Pasti ada jalan keluar, asal kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, ini saya mau Tuhan, tapi apa Tuhan, tolong buka jalan, tolong Tuhan atur. Tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Karena saya punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Makanya kenapa saya tuh kalau saksi itu masih nangis ya saudara. Ini kesaksian lagi karena saya merasa kasih Tuhan itu luar biasa. Amin. Apapun Tuhan persoalan, apapun Tuhan masalah, pasti ada jalan keluar. Yang penting itu kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Itu pasti. Karena kita punya Tuhan. Tangan Tuhan lebih kuat. Amin. Menopang kita daripada masalah kita. Percaya saudara-saudara, tidak ada yang mustahil asal kita mau sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Jangan noleh kiri kanan. Jangan tanya-tanya ke orang-orang yang ini, asal kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Sungguh saudara-saudara, kalau saya itu sudah pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Walaupun saya habis-habisan, tapi aneh.
saya tidak pernah sampai tergeletak. Itu tadi saya bilang, Tuhan tidak akan mempermalukan anaknya. Amin. Percaya. Amin. Iya, karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Pasti ada jawaban asal kita mau bekerja. Kita berharap sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang terpenting adalah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yes. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti kita angkat tangan. Tuhan pasti Amin. turun tangan. Yes. Pasti, saudara-saudara. Kita harus beriman. Apalagi sekarang ini kita sudah setiap hari Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Kalau dulu saya cuma, ya, segera saya memang paling sering dengerin firman dari dulu ya, saudara. Cuman ya itu terbatas pelayanan saya dulu ya. Saya sudah tidak berharap apa-apa, saudara. Saya cuma mau setia sama Tuhan. Karena saya tahu di dalam satu keluarga ada satu orang yang percaya maka seisi rumah akan diselamatkan. Sungguh, Amin. saudara-saudara, kita nggak usah takut. Tidak usah takut. Kalau kita sungguh-sungguh, masalah itu pasti ada, masalah itu pasti datang. Asal kita berpegang kepada Tuhan, maka semuanya itu ada jalan keluar. Tidak usah takut. Makanya untuk ibadah Natal ini, marilah kita bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa berkumpul satu dengan yang lain. Kita bisa menikmati saudara-saudara tahun 2024 ini, dan kita akan menyongsong tahun 2025 dengan lebih lagi dekat kepada Tuhan, dengan lebih lagi percaya kepada Tuhan, dengan lebih lagi cinta kepada Tuhan. Maka Yes. Tuhan akan pasti menjawab setiap doa kita. Amin. Pasti ada jalan keluar, dan Amin. pasti Tuhan tahu, Tuhan lihat anak-anaknya Tuhan di dalam gereja CLCC ini. Kita pasti Tuhan, nanti Tuhan pasti membuka Yes. jalan. Biar bagaimanapun saudara-saudara, itu kerinduan kami sebagai pengurus gereja CLCC, kerinduan hambanya Tuhan, kerinduan daripada mari kita bersatu di dalam Amin. Tuhan untuk lebih lagi menghadapi tahun 2025. Dekat lagi, lebih cinta lagi. Tuhan pasti akan sediakan. Mungkin ya Tuhan tahu kita akan bertambah-tambah di dalam gereja CLCC ini, bertambah-tambah. Nanti Yes. satu waktu kita bisa dapat gereja sendiri ya saudara. Amin. Amin. Kita saling Amin. mendoakan. Kita doakan bersama-sama. Ayo saudara, kita dukung CLCC bersama-sama, Amin. saudara-saudara, untuk kita boleh menikmati hasilnya. Nanti lihatlah, Yes. saudara-saudara, Amin. kalau kita bersatu di dalam Tuhan, di dalam gereja CLCC, tidak ada yang mustahil. Amin. Kita bisa dapat gereja sendiri ya, Amin. tapi kita mau bersatu. Itu yang paling penting, bersatu Yes. di dalam Tuhan. Ya, betul. Untuk kami mau mewujudkan apa yang menjadi impian setiap kami. Ya. Kita jadi tidak beribadah 2 minggu sekali ya saudara. Kalau Ya. kita sudah punya tempat sendiri, lebih lagi ya, bisa seminggu sekali atau Amin. bagaimana. Kan kita harus tambah maju, bukan tambah Ya. mundur, saudara-saudara. Kita harus lebih maju lagi. Tahun 2025, ayo kita bersatu, kita minta sama Tuhan. Yes. Tuhan, saya mau setia, Amin. saya mau sungguh-sungguh. Tuhan akan buka jalan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Yes. Ya itu saudara-saudara, mari kita sama-sama, saya mengharapkan kita mau hadir sama-sama di Natal bersama itu Tuhan. Bukan cuma sekedar makan-makan ya saudara. Yang penting kita bersatu hati, Amin. sungguh-sungguh merayakan kematian Tuhan. Nah, itu adalah satu pengalaman yang luar biasa untuk menghadapi tahun 2025. Supaya kita lebih tahu lagi, lebih mengerti lagi bahwa Tuhan itu punya cara yang luar biasa, saudara-saudara. Terima kasih, saya jadi
nangis lagi ya saudara. Kalau ingat Tuhan tuh mesti nangis. Karena Ya. Tuhan tuh luar biasa. Luar biasa. Tapi itu saya, Amin. ya itu kadang-kadang mungkin saya ini nangis aja saudara. Tapi karena kalau saya ingat Tuhan tuh, aduh luar biasa. Seperti Bapak kita sendiri. Jadi itulah yang buat saya tuh nggak bisa. Biarlah hidup kita itu ya seperti ini, ya saudara, yang sungguh-sungguh ya seperti ini. Kita hanya punya satu Tuhan yang luar biasa, yang mengerti kita. Tidak ada yang bisa mengertikan, kata Pak John bilang, suami tidak mungkin bisa ini, istri tidak mungkin, tapi saudara apalagi Tuhan. Nggak bisa, anak pun juga nggak bisa, saudara. Yang bisa itu cuma Tuhan yang tahu hati kita. Satu-satunya antara kita dengan Tuhan. Itulah Tuhan. Ya saya dekat sama anak-anak, saudara. Tapi anak-anak belum tentu bisa mengerti saya. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Yang mengerti saya. Amin. Sehingga hidup saya, anak-anak saya, semuanya saya bawa semua di dalam Tuhan. Dari kecil-kecil saya didik semua Tuhan. Selama saya masih bernafas, saya masih bisa ngomong, saya akan ceritakan kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup saya, sehingga saya turunkan ke anak-anak saya, ke cucu saya. Luar biasa. Dulu papanya itu nggak mengenal Tuhan, tapi melalui anak saya, melalui anaknya, itu yang membawa papanya untuk bisa bertobat, bisa dibaptis, bisa mengenal Tuhan. Cara Tuhan luar biasa. Dengan caranya yang ajaib. Dia pasti mengasihi kita. Tapi dengan caranya Tuhan, bukan cara kita, saudara. Jadi kalau yang belum ada jawaban, belum ada ini, tunggu waktunya Tuhan. Pasti ada. Bukan waktunya kita, saudara-saudara. Yang penting kita terus mau setia, terus mau berharap, terus hanya mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan turun tangan. Ya, sekian sekalian saya kesaksian ini. Terima kasih Pak John. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Amin. Jadi kesetiaan itu mahal di hadapan Tuhan ya. Tuhan menghargai orang-orang yang setia. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa deklarasi ya. Malam ini doa yang langsung kita nembak ke jantungnya ya. Dan nanti doa ini akan dinaikkan oleh yang pertama oleh Ibu Puspita, yang kedua oleh Ibu Weli Hukubun, yang ketiga oleh Ibu Cifung, yang keempat Alin, yang kelima Ibu Indriani, oke, yang keenam Ibu Lince, dan yang yang keempat, lima, enam, ya, yang ketujuh nanti Pak Darman Lim ya. Oke, baik teman-teman semua, kita akan doa deklarasi ya. Yang pertama, ini nanti oleh Ibu Lienwa atau Puspita ya. Yang kedua Bu Weli, ketiga Cifu, keempat Alin, kelima Ibu Indriani, keenam Ibu Lince ya. Yang ketujuh Pak Darmawan Lim. Oke, Bapak Ibu, kita akan sama-sama ya mendeklarasikan iman kita di malam hari ini. Oke, sudah siap ya? Oke, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, silakan Ibu Puspita nomor 1 ya. Halo, Ibu Puspita ada di sana? Oh, mungkin Bu Puspita. Oke, baik. Oh, Bu Puspita ada. Oke, silakan Bu Puspita. Ya, silakan Bu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang yang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Amin. Ya, nomor 2 Ibu Weli Hukubun yang di tengah. Baik, Bapak Pendeta. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah.
Oke, Amin. Cifung yang ketiga yang paling bawah di bawah. Ya, terima kasih, Pak Pendeta. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah, terjadilah. Amin. Amin. Alin yang keempat di atas ya, yang paling atas. Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Haleluya. Amin. Ibu Indriani yang di tengah. Tuhan Yesus, akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Ibu Lince yang keenam. Yang di bawah. Ya, Ibu Lince yang keenam. Silakan. Mic bisa dibuka, Bu Lince. Ya, Pak John, sorry tadi belum dibuka. Iya. Ya, yang paling bawah ya. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Oke, Pak Darman Lim berdoa untuk ibadah besok pagi, besok siang, dan besok malam ya. Silakan Pak Darman Lim. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan, kami Tuhan pada malam hari ini sudah kami selesaikan Bapa dengan mengikuti dengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga deklarasi dan kedua profetik dan pengumuman. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau Bapa yang baik Tuhan, sungguh baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah besok pagi Tuhan, Tuhan berkati, dan juga ibadah doa siang dan ibadah pada malam hari yang Tuhan berkati, dan juga ibadah gereja CLCC Tuhan pada tanggal 15 Desember Tuhan berkati. Bapa yang baik, kami mau belajar terus Tuhan, ajarilah kami Bapa, Kau terus mengawal kami Tuhan, menuntun kami, mampukan kami Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami. Kami dimampukan Tuhan, dituntun Roh Kudus Tuhan, belajar menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami juga mau belajar terus Bapak, taat Tuhan, setia kepada firman. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Bapak, terima kasih. Di mana Desember ini Tuhan, kami memperingati hari kelahiran Tuhan. Jika Tuhan tidak hadir di dunia ini, tentu keselamatan tidak. Tapi kami sangat bersyukur Bapak, Kau Bapak yang sangat baik. Engkau datang ke dunia ini Tuhan, datang dengan segala kemuliaan yang Engkau tinggalkan, datang untuk menebus kami, sehingga kami semua Tuhan, saya dan semua yang ikut ibadah online Zoom CLCC ini dapatkan keselamatan. Tuhan Yesus, kami mau hidup kami senantiasa Tuhan, seumur hidup kami tinggal di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam hidup kami. Bapa, mampukan kami juga Tuhan, hidup kami Tuhan, hari demi hari Tuhan, dan memasuki tahun 2025 Tuhan, kami mau Bapa, hidup kami terus menghasilkan buah-buah yang bagus Tuhan, buah yang baik Tuhan, yang berkenan di hadapan. Kami percaya Tuhan, tahun 2025 Tuhan, uluran tangan-Mu Tuhan, dan terus menyertai kami, memberkati kami. Sehingga apa yang belum tercapai di tahun 2024 Tuhan, Kau akan berkati. Tahun 2025 semuanya akan tercapai. Bapa, berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan Tuhan, berkati dan urapi Pastor John Sarbunan Tuhan. Bawalah Pastor John Sarbunan Tuhan hari demi hari kepada orang-orang yang berpengaruh Tuhan dalam masa depan pelayanan pendidikan. Kami percaya Tuhan, gereja CLCC di tahun 2025 akan Tuhan pakai lebih dahsyat. Amin. Terangilah gereja kami ini Tuhan, sehingga gereja kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah Indonesia, Bapak, khususnya Kota Kediri, Surabaya, dan sekitarnya. Bapak, kami rindu Tuhan, setiap sahabat kami yang ikut ibadah doa malam hari ini, semuanya Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau Allah akan membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan.
Engkau Allah akan membukakan tingkap-tingkap sorga, sehingga perbendaharaan-Mu Tuhan, Tuhan akan bukakan. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu Tuhan. Salam Yerusalem. Salam Ya, Yerusalem Yesus. Bapa. Dalam Tuhan nama berkati Yesus. Yerusalem Bapa. Berkati umat pilihan-Mu Bapa, bangsa Israel. Di saat kami memberkati kota Yerusalem Bapa, memberkati umat Israel, kami percaya tingkap-tingkap langit Tuhan akan terbuka. Yes. Dalam nama Berkat-berkat Yesus. Abraham, Ishak dan Yakub Bapa akan kami terima di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah akan mengalir, terus mengalir Bapa, Ya, mengisi Yesus. Tuhan dan mengisi setiap lumbung-lumbung kehidupan. Dan kami semua yang ikut ibadah doa malam hari ini diberkati Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan, kami terima berkat Tuhan yang terbaik, terbaru dan terindah. Inilah doa kami Bapa. Malam hari ini kami menaikkan doa ini dengan ucapan syukur Bapa, dengan segala kerendahan hati Tuhan. Tuhan Yesus, jawablah doa kami Bapa, kabulkan doa kami dengan iman dan kerendahan hati. Kami percaya kami akan mendapatkan semua yang kami mohonkan dalam doa. Kami mendapatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kami. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Tuhan Yesus menjaga kami, memelihara, melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sudah berdoa Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Darmawan Lim. Tuhan berkati ya. Amin. Oke, Bu Yeti. Oke, kita kembali kepada host kita sebelum kita menutup ya. Nanti kita nyanyikan sebuah pujian penutup. Oke, silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan juga terima kasih untuk Pak Darmawan yang sudah menaikkan doa. Terima kasih untuk Bu Nini yang sudah menyampaikan untuk Natal dan juga sudah bawakan doa. Terima kasih juga untuk Ibu Lince yang sudah menaikkan doa juga. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Ibadah sudah selesai dan saatnya saya kembalikan doa berkat untuk Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Amin. Mari yang percaya kita angkat kedua tangan kita. Kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari yang percaya katakan sama-sama. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Amin ya Bapak Ibu. Sampai selamanya kita mau hidup bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau terima berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, ketika namamu disebutkan malam ini, itu artinya engkau segera terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan,
sumber berkat dari Tuhan tercurah atas kehidupanmu. Ibu Nini Herawati, yang kau terima. Pak Darmawan Lim, yang kau terima. Bu Weli Hukubun, yang kau terima. Oh, Ibu Fang Banglai, yang kau terima. Cifeng, yang kau terima. Ibu Lydia, yang kau terima. Ibu Indriani, yang kau terima. Ibu Yeti Sulistiorini, yang kau terima. Ibu Linci, yang kau terima. Ibu Marta, yang kau terima bersama putrimu. Oh, dalam nama Yesus Alin, yang kau terima. Ibu Puspita, yang kau terima. Ibu Meliawati, Cindy, Johan James. Ibu Sinta, yang kau terima. Semua yang hadir malam ini. Juga Ibu Debbie, yang kau terima. Demikian juga Ibu Febri, yang kau terima. Semua yang sudah hadir tanpa terkecuali, yang kau terima. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Raja. Berkati Bu Yeti, Bu Meli, Bu Puspita. Memberkati Bu pelayanannya. Berkati ya teman-teman semua. Terima kasih banyak Pastor John. Yani sama-sama Tuhan yang memberkati. Bu Nini Herawati, salam Bu. Selamat malam Bu. Terima kasih Bu Lince, Bu Nini, Bu Cifung ya. Ya, Ya, selalu semangat teman-teman semua ya. Alin, Tuhan Salam berkati sehat ya Alin Bu. ya. Salam Bu Nini. Amin. Bu Indriani, selamat malam Bu. Lalu Semuanya, Bu Hendri, James, Bu Hosta. Shalom. Selamat istirahat teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi besok pagi ya. Sambut berkat besok pagi. Tuhan berkati. Shalom. terima kasih. God Shalom. bless you. Bye bye. Dadah. Ya, sayonara. Salam buat semua di rumah ya. Selamat istirahat. Memberkati Bu Puspita, Bu Nini, Cipung semua ya. Pak Darmawan, Bu Ana. Memberkati semua ya. Oke, bye bye. Ibu, selamat malam. Memberkati ya. Iya Pak Darmawan, Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin.